Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa yang kita muliakan pengurus takmir Masjid Al-Hasbi Kauman Bujangsari, Bantur, Banjarnegara. Masih Indonesia ini. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak hanya sekedar hari ini, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berkesinambungan kelak tatkala kita berada di akhirat. Tatkala kita berada di padang mahsyar, kita dapat bersilaturahim bersama dan berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga silaturahim kita bisa abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak mengajarkan kita berbagai macam kehidupan, baik contoh tauladan kehidupan di dunia maupun bagaimana cara seseorang untuk dapat hidup di akhirat secara baik dan benar. Alhamdulillah. Dan juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ajaran para ulama salaf, yang mereka adalah ulama-ulama yang ada pada kurun pertama, kedua, ketiga, demikian dan seterusnya. Karena kurun atau abad pertama, kedua dan ketiga adalah abad keemasan bagi umat Islam. Tema yang diberikan pada saya adalah tema ukhuwah Islamiyah. Juga alhamdulillah tadi saya dengar dari salah satu takmir atau imam masjid yang ada di tempat ini bahwa malam hari ini suatu kegembiraan lantaran yang hadir pengajian itu dari berbagai elemen. Ada kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama, saya juga orang NU ini ya Ustadz, saya pengurus NU Ustadz ya. Tapi tingkat kecamatan. Dan juga di sini ada kawan-kawan ranting Muhammadiyah. Dan tak lupa juga ada saudara-saudara kita, mungkin banyak pemuda-pemuda dari pemuda hijrah ya. Ini semua tiada lain adalah elemen umat Islam yang ada di Indonesia. Ada juga waktu tadi saya datang dari perjalanan dari Cirebon
masuk di kota Batang, keluar tol Batang, kemudian dijemput oleh kawan-kawan panitia. Terima kasih sebagai penunjuk jalan. Kalau nggak ada penunjuk jalan ya nggak sampai di sini saya. Dan ada dari persaudaraan Islam ya, apa tadi ya, Front Persaudaraan Islam ya. Alhamdulillah. Jadi lupanya ini lengkap ini. Persatuan yang semestinya memang kita galang itu di kalangan umat Islam perlu untuk dimulai dari bawah. Jadi akar rumput ini perlu untuk kuat di dalam persatuan umat. Kenapa saya katakan akar rumput ini perlu? Ya karena sebagian yang tidak akar rumput, apa yang tidak akar rumput ya? Sebagian tokoh-tokoh Islam ini justru satu dengan lainnya tidak tahu di dunia maya atau di dunia medsos. Sebagian mereka satu dengan lainnya berseberangan gitu ya. Maka alangkah baiknya kalau kita sebagai masyarakat bawah ini menampakkan suatu persatuan, sehingga kita harapkan kelak keturunan-keturunan kita yang akan memimpin umat dan mereka sudah terbiasa dengan sebuah persatuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau bicara persatuan umat ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kita masih ingat bahwa di zaman beliau, tatkala Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin yang ada di kota Makkah untuk hijrah ke kota Madinah. Maka di situ di dalam bahasa hadis Nabi SAW atau para ulama yang berkecimpung dalam dunia hadis maupun sejarah, itu ada kalimat akhon Nabi SAW baina ashabihi, di antara para sahabat-sahabatnya. Akhon Nabi SAW baina Abdurrahman bin Auf wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Ini salah satu contoh bahwa Nabi itu mempersaudarakan ya, di antara para sahabat-sahabatnya, dan Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhum. Apa maksud akho atau mempersaudarakan? Ini yang perlu difahami oleh kita umat Islam agar kita ini tidak salah di dalam berukhuwah. Jadi gambarannya, orang-orang Islam kaum muhajirin di saat itu mereka diajak hijrah dengan meninggalkan segala macam miliknya, hartanya, keluarganya. Ya maklumlah, karena sebagian mereka ada yang baru masuk Islam ikut hijrah, ada yang suaminya sudah masuk Islam ikut hijrah, istrinya belum masuk Islam maka tidak ikut hijrah. Ada yang suami istri sudah masuk hijrah, sudah masuk Islam, suaminya berangkat hijrah tapi istrinya tidak dapat restu dari keluarganya, alias dicegah oleh keluarga
dari si istri tersebut, sehingga suaminya berangkat sendirian hijrah. Ada yang demikian. Ada yang sahabat Nabi mempunyai apa ini, kebun ya, ya konglomerat lah kalau bahasa sekarang ya, tapi harus ditinggal. Kebun yang ada di Mekah ditinggal ke kota Madinah tanpa membawa harta, atau mungkin bahasa kita tanpa membawa uang sepersen pun kalau bahasa kita ya. Itu tentu keadaan yang sangat luar biasa. Harus pisah dengan keluarganya, pisah dengan ayahnya ya, pisah dengan istrinya, macam-macam. Jadi enggak sama antar kejadian di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, tatkala Nabi melihat situasi semacam demikian, maka Nabi nego kepada kaum Ansor atau sahabat-sahabat Ansor, yaitu penduduk kota Madinah. Nabi mempersaudarakan yang satu dengan yang lainnya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu seorang muhajir, orang muhajirin ya, ahli hijrah, datang ke kota Madinah tidak memiliki apa-apa, semua hartanya ditinggal. Padahal yang namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu apa istilahnya, pedagang atau pembisnis gitu ya, bahasa kita pembisnis, yang beliau ini aktif di dalam bisnisnya. Karena ada orang yang bisnis itu sekedar gitu ya, tapi ada orang yang bisnismen biasanya apa, kuat gitu ya. Kalau zaman sekarang tidak cukup bisnis di dunia nyata, sampai dunianya dunia maya pun jadi bisnismen. Berangkat jam berapa orang kerja biasanya? 6:30 gitu ya, 6:30 berangkat, sudah pulang kerja jam 4:30 sampai di rumah. Tidak puas dengan itu, buka online. Betul? Ada yang beginian? Buka online. Online ini bisnis tanpa batas waktu. Kadang-kadang transaksi jam 12 malam ini. Bangun tidur, yang dilihat bukan air wudhu gitu, yang dilihat handphone dulu. Ada pesanan enggak kira-kira gitu ya? Ada yang demikian? Yang bilang ada ini biasanya pengalaman ini ya. Nah, itu dunia bisnis. Ya ala kulli hal, zamannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf enggak ada yang namanya handphone ya. Jadi belum ada bisnis dunia maya, online belum ada ya. Tapi tipe beliau Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu adalah tipe seorang pekerja yang giat begitu. Tatkala beliau masuk kota Madinah, karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini bukan orang miskin. Waktu di Makkah bukan orang miskin, tapi dari kalangan yang mampu, maklum ahli bisnis. Maka Nabi melihat, oh ini sahabat Abdurrahman bin Auf harus dipersaudarakan dengan salah satu penduduk Madinah, yaitu kaum Ansor yang juga memiliki harta cukup. Begitu kurang lebih. Maka dicarilah penduduk Ansor yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Rabi. Beliau juga mempunyai beberapa bidang tanah untuk perkebunan. Begitu kurang lebihnya. Bukan sekedar itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin kalau kita membicarakan saat sekarang sepertinya tidak layak, barangkali begitu ya saya katakan ya. Tapi zaman itu adalah suatu hal yang sangat layak. Ada suatu kisah ini. Seperti contoh ya. Contoh, kalau di zaman tidak ada corona, gitu ya, maka sholat di masjid itu ya harus rapat, gitu ya. Dulu
zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau sudah masuk masjid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menjadi imam, maka Nabi itu mengatur soft sholat agar rapat, dan diriwayatkan salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab itu membawa cambuk untuk melihat kaki-kaki sahabat-sahabat yang sholat, bila mana ada yang celah sama beliau diingatkan dengan cambuknya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi di saat darurat ini seperti kemarin corona ini ya, maka sebagian masjid-masjid kita sholatnya berjarak, kan gitu kan? Sebagian masjid-masjid kita berjarak. Saya nggak tahu kalau di sini ya, 1 meter. Sebagian sekarang pun masih ada ini. Saya masuk di sebuah masjid, saya masih subhanallah masih berjarak ya di sini ya. Nah itu namanya dalam keadaan darurat. Maka kalau cerita sholat berjamaah, yang paling afdol adalah yang rapat soft-softnya. Tapi dalam kondisi tertentu darurat, kita menjadi tidak aib bicara bahwa ada masjid yang sholatnya berjarak karena terkena dampak corona, kan begitu ya. Nah, lepas ini adalah kita sepakat tidak sepakat, tapi itulah yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, demikian juga zaman tersebut, karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini datang sendirian, tidak bawa keluarga, maka Sayyidina Sa'ad ibn Rabi menawarkan, setelah diukhuwahkan, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yang di dalam gambarannya Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi, begitu. Dari setiap sahabat ini langsung ditunjuk oleh Nabi, fulan bin fulan bersaudara dengan fulan, fulan dengan fulan, begitu cara Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Seakan-akan dipertemukan dalam satu keluarga. Kalau saya contohkan, misalnya ini ya, misalnya saya datang ke Kauman ini, Batur ini ya, ke Batur ini. Tiba-tiba saya dengar, oh di sini ada warga dari Malang. Saya kan warga Malang. Saya tanya, di mana itu orang Malang itu? Oh itu rumahnya sebelah pojok. Maka saya datang, misalnya ini ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Malang. Saya juga Malang. Malangnya mana? Saya Singosari. Ternyata orang ini Singosari juga. Loh, saya juga Singosari. Loh, sama putranya siapa? Saya bilang, saya putranya Pak Basori. Loh, saya ini ponaknya Pak Basori misalnya. Akhirnya ketemu apa? Saudara. Wah, akhirnya lebih akrab daripada dengan panitia-panitia yang jemput saya. Lah ini family saya, kan gitu kan ya. Paham ya? Nah, itu gambaran ya, gambaran persaudaraan yang sangat luar biasa dari segi nasab kalau itu ya. Tapi kalau ini enggak, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan sahabat muhajir dengan sahabat ansor yang bukan ada koroba atau nasab, enggak ada, tapi betul-betul dipersaudarakan. Maka Sayyidina Sa'ad ibn Rabi menawarkan, kalau bahasa saya gambarannya, wahai Abdurrahman, kan Abdurrahman bin Auf ya, saya mempunyai ladang, saya mempunyai kebun kurma, saya mempunyai harta ini dan itu. Kamu ambil mana yang kamu mau, begitu. Jadi kalau kita gambarkan seorang sahabat mempunyai kebun kurma 2 hektar, maka dibagi 2, yang 1 hektar ini dikelola sendiri, yang 1 hektar lainnya diberikan kepada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi, yang disambungkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kuat sekali ya persaudaraan yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam sejarah dikatakan seorang Sayyidina Sa'ad bin Rabi itu kebetulan mempunyai istri lebih dari 1. Kebetulan
Orang kan macam-macam ya. Dari kita ini kan ada yang senang istrinya cuma satu gitu ya. Ada yang juga senang poligami, kan macam-macam ya. Macam-macam. Nah, ini Ustadz yang senyum ini biasanya 2 atau 1 Ustadz? Masih 1 Ustadz? Oh masih 1. 1 di Batang, 1 di Surabaya, 1 di Solo, barangkali begitu ya. Oh ada istrinya? Oh saya buka rahasia Ustadz. Nah cuma canda aja ya. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Rabi menawarkan, wahai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau ingin salah satu dari istriku untuk menjadikan istrimu, maka istri yang kau pilih itu aku cerai. Setelah aku cerai, aku nikahkan dengan dirimu. Begitu. Ini kalau enggak kuat persaudaraannya enggak mungkin. Bisa geger ini ya. Bisa ribut ini. Tapi subhanallah para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena ini adalah aturan yang dibentuk, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak merasa bersalah. Tidak, ini kan aturan syariat dan itu sah andai kata terjadi. Gimana? Karena dicerai terlebih dahulu oleh saudara yang seangkatan tadi itu, satu angkatan diangkat oleh Nabi menjadi persaudaraan. Tapi apakah seorang Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pertama mata duitan biasanya kita sebut dengan suka harta gitu ya. Apakah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini juga ingin menjadi tuan tanah di situ? Mungkin kita gambarkan suka tahta gitu ya, harta dan tahta. Apakah Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga suka mengejar-ngejar wanita? Maka dikatakan apa? Harta, tahta dan wanita. Itu kan bahasa orang lama ini ya. Orla dan orba gitu ya. Diperbarui dengan or yang sekarang kan gitu ya. Ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf justru mengatakan, wahai saudaraku, wahai sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi, kalau diperkenankan tunjukkan kepadaku di mana tempat pasar untuk strategis bertransaksi atau berjual beli menurut engkau wahai saudaraku. Ternyata sahabat Muhajirin itu bukan orang yang orientasinya adalah orientasi dunia, tidak. Kalau orientasi dunia kan enak Pak, kita mau diberi kebun 1 hektar karena saudara kita mempunyai 2 hektar, kan diambil aja kan selesai itu ya. Tapi tidak begitu, luar biasa. Ini antara yang satu berbaik hati, terbuka karena sudah dipersaudarakan, sudah ada ukhuwah yang kuat. Lah yang satu orangnya, kata orang Jawa Timur, ndak kedonyan gitu. Ndak tahu orang sini ya Pak, ngerti ndak kedonyan ya? Bukan hubud dunya, bukan cinta dunia. Ya benar, lo ini adalah orang bisnismen, tapi tidak mau menggantungkan dari harta milik orang lain, walaupun itu saudaranya. Tentu saudara di sini adalah saudara yang sudah diukhuwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Justru beliau minta diantarkan, wahai saudaraku, tunjukkan kepadaku di mana letak pasar yang ramai strategis, biar aku bisa berbisnis. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwa ya, yang kaya pada akhirnya diperintahkan untuk ahli bersedekah. Sedekah tidak tanggung-tanggung ya. Sedekahnya itu adalah milik yang sangat disayangi, yang sangat dicintai, yaitu kebun. Nah, kita ini jangankan kebun 1 hektar gitu ya. Kalau misalnya kita punya rumah ini di belakang rumah ada ada tanah lebih lah. Nah, misalnya ada tanah itu 10 lawan 20, berarti 200 meter ya, 200 meter persegi. 10 meter lawan 20 meter itu berada di belakang rumah kita. Kebetulan belakangnya lagi itu namanya tetangga kita ini.
Loh, kadang-kadang tetangga kita sesama muslim, sama-sama jamaah masjid, ya, mau pinjem karena rumahnya bocor atau apa, mau pinjem, boleh enggak? Aku tuh mau naruh jemuran di tanah sampean itu. Kadang-kadang kita enggak boleh kadang-kadang. Wah janganlah, mau aku bangun dah, kan gitu kadang-kadang ya. Nah ini kita, sedangkan di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, caranya Nabi mengukhuwakan itu tidak demikian. Jangankan cuma tanah 1 hektar, istri pun bila diperlukan akan diberikan, tentu dengan cara-cara yang benar sesuai dengan syariat. Tidak terbayang bagi kita apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya alhamdulillah tadi masuk di sini, saya tanya karena saya belum mengerti wilayah di sini ya, di apa namanya tadi, Batur ini ya, gak ngerti, orang jauh juga. Saya tidak bawa jaket, ternyata di sini dingin kan itu. Saya satu rombongan itu 3 orang, saya semuanya yang ikut saya itu santri ya, murid. Nah, saya terus santri yang bagian pegang mobil atau driver, yang satu santri yang bagian syuting yang tadi diminta ngimami itu ya. Itu masih santri bukan ustadz ya ustadz, jadi kalau ada salah-salah dimaklumi ya. Karena yang ustadznya yang senior tidak bisa nyoting, yang ini yang juniornya bisa nyoting, saya bawa yang junior aja kan gitu ya. Nah saya masuk di sini alhamdulillah oleh panitia di ta'akhokan namanya. Ta'akho itu ya akho yu akhi ta'akhoan gitu, ta'akho dita'akhokan, dipersaudarakan, dipinjami rumah ya untuk bermalam, walaupun cuma semalam tapi kan lumayan kan gitu, ada tempat gitu ya, ada tempat parkirnya, ada kamarnya kan gitu. Ini bentuk salah satu ukhuwah yang semestinya kita ini mengamalkan seperti itu. Karena apa? Karena itulah yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan senang berkiblat kepada Nabi, betul ya? Kita bertauladan kepada Nabi, rujukan kita ya Nabi, betul. Maka istilah ukhuwah Islamiyah itu mestinya kita mencontoh gimana Nabi itu mempersaudarakan saudara-saudara sesama muslim tanpa batas. Itu mestinya. Tapi kita enggak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Hanya gara-gara, apalagi kalau sudah musim kampanye misalnya, musim apa partai-partai mau mengadakan pemilu gitu ya. Kadang-kadang satu partai, pimpinan partai sama-sama muslim, sama-sama pejuang. Kadang-kadang juga mengaku sebagai pejuang syariat. Saya melaksanakan syariat Islam, saya juga. Nah, di situ terjadi perebutan-perebutan yang kadang-kadang ngiris kita masyarakat bawah ini menjadi gamang gitu ya. Itu kalau di antara partai-partai. Begitu juga dengan kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Belum lagi ormas-ormas. Loh yang unik ini di antara umat Islam itu, antara rakyat dan pejabat, sama-sama KTP-nya Islam loh ini. Tidak bisa akur, Pak. Tidak bisa akur. Coba kalau kita pikirkan ya, kalau kita bicara kenegaraan kan tidak apa-apa ya. Jangan merasa aib bicara politik Islam di manapun berada, karena Nabi pun mengatur Islam itu dari masjid, yaitu Masjid Nabawi. Kalau saya bersyukur di Indonesia ini namanya Presiden Indonesia, mulai dari presiden yang pertama, kedua, ketiga sampai sekarang itu dalam kutip identitas KTP-nya itu loh Islam, betul. Dan kita ini jamaah masjid, identitas KTP kita juga Islam. Tapi aneh kan di Indonesia ini sulit. Kita jamaah masjid ingin melakukan suatu kegiatan keumatan, itu kadang-kadang nggak dapat dukungan dari
saudara-saudari kita sesama muslim, ya cuman sudah menjadi camat, sudah menjadi bupati, sudah menjadi gubernur misalnya, sudah menjadi presiden dan lain sebagainya. Kadang-kadang sulit kita ini, padahal sama-sama muslim. Kan aneh ini Pak. Kalau saya pribadi mencermati, saya ini pengamat pengamat kemasyarakatan lah gitu ya, pengamat sosial keagamaan. Saya begitu suka mengamati. Kadang-kadang sulit kita ini. Satu alma mater saja ini itu berebut harta, berebut tahta, ya walaupun tidak wanita tapi itu dunia yang nyata jadi sama matanya ya. Satu alma mater berebut. Sedangkan Nabi Muhammad mengadakan ta'akhud dengan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor, itu saling memberi, bukan saling berebut. Tidak berebut jabatan, tidak berebut harta, tidak berebut kepentingan. Nah kita kalau dibandingkan dengan kehidupan para sahabat Nabi, dinilai dengan kita sekarang, berapa persen kita bisa meniru beliau-beliau itu? Sedikit persen. Dan ini sunnah. Ukhuwah semacam demikian ini sunnah. Itulah yang sebenarnya yang patut kita laksanakan di mana saja kita berada. Mestinya begitu. Namanya ukhuwah Islamiyah itu boleh berbeda pendapat. Ukhuwah Islamiyah itu tidak harus satu warna Pak. Tapi tidak boleh bercerai-berai. Di kalangan masyarakat ada pedagang gubes, ya biarin beliau pedagang gubes. Yang satunya pedagang kentang misalnya, ya biarin pedagang kentang, nggak usah usil terhadap pedagang gubes. Bapak-bapak di sini masyarakat Batur ini kenal namanya sepet Pak. Tahu sepet ya? Apa sepet? Sepet itu kelapa yang tua kemudian dikupas. Nah, kulitnya kelapa itu namanya sepet kata orang Malang, Pak. Apa orang sini? Pes. Tepes. Oh, tepes ya. Kalau orang Malang namanya sepet, Pak. Ya, orang Malang ya, namanya sepet. Sepet juga dipergunakan untuk suatu makanan yang tidak manis, tidak pahit, tidak asam, ya, seperti salak. Salak yang masih muda itu kalau dimakan namanya sepet, Pak. Ini kan ada cerita ini. Bertengkar adalah seorang pedagang salak, yang satu dagang kulitnya kelapa. Dagang subhanallah berdekatan Pak. Namanya punya lapaknya berdekatan. Yang sini jualan salak, yang sini jualan sepet. Kata pedagang salak, salak. Katanya sepet gitu. Enggak laku penjualan salaknya, ya dah. Salak, sepet gitu. Itu gambaran dua pedagang yang tidak akur kan gitu. Dua lapak yang tidak akur. Ya mestinya ini anekdot yang terbaik adalah yang jualan sepet. Kata orang Malang, mbok ya ojo ngono kan gitu ya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono kan gitu kan ya. Gitu ya gitu tapi jangan gitulah. Kamu jualan sepet sebelah sana lah. Aku tak jualan salak sebelah sini. Salak. Kak denger bilang sepet. Nah kalau saya jualan salak, kamu bilang sepet, gimana laku aku jualan salak? Nah ini karena apa? Rebutan ya, gara-gara rebutan pelanggan. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan kawan-kawan dari beberapa alma mater, dari NU, dari Muhammadiyah. Ya, saya juga tidak tahu yang lain-lain, mungkin dari Dewan Dakwah ada, tadi dari komunitas Hijrah. Loh, kalau kita jualan, ya kita jualan milik sendiri. Gak usahlah kita berdekatan jualan milik masing-masing kan gitu ya. Kalau tadi seperti yang NU jualan salak,
Muhammadiyah jualan sepet gitu ya. Terus apalagi ya? Nah, kalau ada yang jualan cabai ya pedes-pedes gitu ya. Wah, akhirnya nggak jadi itu, ribut terus. Gara-gara apa? Nggak tahu strategi cara bertetangga. Karena apa? Nggak tahu cara strategi bertetangga. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat sebagai panutan, kiblat. Dikasih peluang yang sangat bagus, tapi beliau tidak ambil begitu saja. Tetap beliau menghormati bahwa Sayyidina Sa'ad bin Rabi adalah seorang yang apa istilahnya ya, mempunyai kehormatan yang perlu dijaga kehormatannya, kan begitu. Maka beliau tidak serta-merta menerima tawaran beliau untuk mendapatkan salah satu istri dari saudaranya ini dan juga tanah yang ditawarkan pada beliau. Tapi beliau tetap minta bantuan karena beliau orang asing, minta bantuan. Apa bantuannya? Bantuannya yaitu minta diarahkan mana pasar yang bisa untuk bertransaksi atau berjualan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang waktunya azan, kita break dulu ya. Silakan yang azan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya lanjut pengajian kita. Apakah dalam ukhuwah itu tidak boleh berbeda pendapat? Boleh. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat. Di awal saya katakan bahwasanya kiblat umat Islam itu sebenarnya adalah kehidupan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, atau 3 abad pertama gitu ya. Yang di dalam sabda Nabi dikatakan khairul qurun qarni, sebagai sebaik-baik masa itu adalah qarni, masa di mana aku berada, kata Nabi. Yaitu tatkala Nabi Muhammad menjadi sosok pemimpin, sedangkan yang dipimpin adalah para sahabat Nabi. Itu adalah generasi pertama. Tsumalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi gambarannya para sahabat yang menjadi pemimpin, sedangkan yang dipimpin adalah jamaahnya para sahabat atau namanya para tabi'in. Ya, tsumalladzina yalunahum. Kemudian generasi ketiga, gambarannya adalah para tabi'in yang memimpin, itu yang dipimpin atau jamaahnya adalah para tabi'ut tabi'in. Lah imam 4 yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu lahir atau hidup tidak jauh-jauh dari generasi ketiga lanjut kepada keempat, tidak jauh-jauh. Artinya imam mazhab itu adalah hidup di zaman, di era keemasan umat Islam. Begitu kurang lebihnya gambarannya. Jelas? Nah, itu adalah kiblat kita. Kembali lagi, apakah di dalam berukhuwah ini ya, yaitu di antara umat Islam tidak boleh beda pendapat. Boleh. Kalau ada orang yang mengatakan dalam sebuah ukhuwah Islamiyah tidak boleh beda pendapat, itu adalah orang yang buta sejarah. Begitu. Contoh, di kalangan para sahabat itu ada yang berbeda pendapat, tapi tetap berukhuwah dan tetap dikatakan khairul qurun, sebaik-baik masa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah, ibunda umat Islam, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita penghafal hadis terbanyak di dunia ini, yaitu Siti Aisyah. Tidak ada duanya beliau. Apa ada ibu-ibu yang hadir ini hafal 1000 hadis? Hafal, Bu? Kalau 1000 bumbu masak
Mungkin hafal ya, tahu ya. Ini 1000 hadis, nggak ada, sulit. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini, coba berdiri satu, saya hafal 1000 hadis. Saya tes di sini coba. Sulit. Tapi Siti Aisyah seorang wanita, istri loh ya, kedudukan sebagai istri. Seorang istri itu ya masak, ya mencuci baju suaminya, kan gitu kan, namanya juga istri. Tiap hari ngurusi rumah tangganya. Tapi beliau hafal ribuan hadis. Saya tanya, kalau hafal ribuan hadis itu orang awam atau orang alim? Orang alim. Ya kalau perempuan namanya alimah, gitu ya. Kalau laki-laki namanya ustadz, kalau perempuan namanya ustadzah. Barangkali begitu ya panggilan kita. Itu Siti Aisyah, alimah, luar biasa ilmunya. Tidak ada duanya di dunia ini. Untuk kalangan ibu-ibu nggak ada duanya. Itu siapa? Siti Aisyah. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum seringkali bertanya hukum kepada beliau. Karena apa? Dianggap beliau banyak menyerap ilmu langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas. Ini luar biasa. Di tempat lain ada seorang laki-laki, ini juga super cerdas. Beliau bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ribuan dan sudah menghiasi kitab-kitab hadis yang kita baca sekarang. Dalam kitab Sahih Bukhari ada namanya Abu Hurairah. Dalam kitabnya Imam Muslim ada namanya Sayyidina Abu Hurairah. Dalam semua kitab yang di situ ada qalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas ada namanya Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau adalah seorang laki-laki yang sangat super hebat, super luar biasa, IQ-nya sangat mumpuni, apalagi mendapatkan doa dari Nabi. Maka tatkala beliau Sayyidina Abu Hurairah mendengarkan satu kata dari Nabi, kata beliau, selamanya aku tidak akan lupa, kata beliau. Itu hebatnya Sayyidina Abu Hurairah. Muridnya banyak enggak Sayyidina Abu Hurairah? Banyak. Sahabat-sahabat juga, para tabiin juga berguru pada beliau. Jadi kalau saya katakan dua orang ini, yang satu wanita, yang satu laki-laki, ya, ibarat kalau di dunia ini ada matahari dengan rembulan dalam keadaan purnama. Mungkin kita gambarkan rembulan purnama itu adalah Siti Aisyah, sedangkan mataharinya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Di dalam apa? Di dalam ulumul hadis. Dalam ulumul hadis. Top. Tapi beliau berdua pernah berselisih pendapat. Dan tidak ada ulama mengatakan Siti Aisyah berbeda pendapat dengan Sayyidina Abu Hurairah, berarti Siti Aisyah sesat. Enggak ada. Sayyidina Abu Hurairah berseberangan dengan istri Nabi, berarti Sayyidina Abu Hurairah ini sesat. Enggak ada. Tapi dua-duanya adalah kiblat umat Islam. Paham ya? Apa itu perbedaan pendapatnya? Ini saya katakan kita boleh berbeda pendapat. Kita mempunyai ormas masing-masing boleh berbeda pendapat. Cuman ada aturannya gitu. Ada batasannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa kelak orang Islam di surga itu bisa melihat atau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Siti Aisyah mengatakan orang di surga tidak bisa bertemu atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan pendapat yang luar biasa loh, krusial ini sebenarnya. Yang satu mengatakan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ini di surga ya. Yang satu mengatakan tidak bisa. Tidak ketemu loh Pak, yang satu bisa, satu nggak bisa, nggak ketemu. Apa ada mengatakan setengah bisa itu? Kan tidak bisa, nggak ada ya. Ini luar biasa. Apakah beliau berdua mempunyai dalil? Sama-sama punya dalil yang kuat. Begitu. Sama-sama punya dalil yang kuat. Kalau Siti Aisyah ya berkeyakinan karena kita ini makhluk, kan gitu kan? Karena kita makhluk, kita tidak mampu untuk melihat
Tuhan kita sebagaimana Sayyidina Musa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam minta untuk melihat Allah, tapi tidak diperkenankan. Kenapa? Mungkin dalam bahasa saya karena dimensinya lain. Yang Allah SWT dimensi ketuhanan, sedangkan Nabi Musa dimensi manusia yang punya keterbatasan. Kan gitu kan? Dan mata manusia itu sangat terbatas. Mau bukti Pak, mata manusia sangat terbatas. Saya praktek ini Bapak kacamata namanya siapa Pak? Panjenengan Pak Slamet. Oke, saya tes ini semuanya. Pak, saya tangan ini ya. Sekarang menunjukkan jari berapa ini Pak? 5 ya. Ini loh Pak, ada bangku ini kan dari kayu ya Pak. Ini 5 karena Bapak bisa melihat langsung, matanya tidak tertutup apa-apa. Kan begitu kan? Kalau saya sembunyikan sekarang tangan saya gini, turun ke bawah, kira-kira berapa yang saya tunjuk Pak? 5. Iya, enggak, ini bukan, ini kan cuman praktek aja ya, praktek. Padahal saya cuma menunjuk 3,5 begini, 3,5 nih. Ya, artinya mata kita hanya dibatasi kayu. Ini sudah tidak mampu untuk melihat hakikatnya. Maka mata kita bagaimana mampu untuk melihat Allah SWT yang dimensinya ketuhanan, bukan kita sebagai dimensi manusia, gak mampu. Maka rasional yang kata Siti Aisyah mengatakan gak ada yang bisa. Rasional gak Pak? Rasional. Tapi apakah Sayyidina Abu Hurairah kemudian menjadi salah Pak? Ini kan jadi masalah kan? Kalau kita berpegang teguh kepada pendapat Siti Aisyah, berarti kita harus mengatakan, hai Sayyidina Abu Hurairah, engkau orangnya tidak rasional. Betul? Maka salah kalau engkau mengatakan bahwa tatkala manusia atau orang Islam masuk surga bisa melihat Allah, itu salah. Kan gitu ya? Mungkin kita ini seperti itu Pak. Grup-grup kita ini, kelompok-kelompok kita melihat orang lain seperti itu. Akulah yang paling benar, kamu salah. Karena kita belum melihat apa dalil yang dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah, buktinya apa, kan gitu kan. Kalau kita tanya, wahai Sayyidina Abu Hurairah, kenapa engkau berpendapat bahwasanya orang yang masuk surga itu bisa melihat Allah? Adapun bagaimana itu kelak kita diatur oleh Allah, bukan sekarang waktunya. Kita sekarang dimensi kita di dunia itu dimensi akhirat. Itu dimensi yang lain lagi. Namanya surga kan dimensi akhirat kan? Ya, itu kita harus yakin. Betul enggak Pak? Kita yakin adanya akhirat. Jangan ikut orang yang mengatakan bahwa akhirat itu adalah cuman ceritanya ustadz-ustadz. Karena ada kan begitu. Ngapain kita percaya akhirat? Akhirat itu hanya ceritanya ustadz-ustadz. Wong ustadznya belum pernah masuk akhirat katanya. La haula wala quwata illa billah. Ada enggak gini pendapat gitu? Ada. Jangan ikut itu. Kita umat Islam yakin bahwa akhirat itu ada, surga juga ada. Cuman sekarang kita di dunia memang belum bisa melihat akhirat. Kan begitu. Kalau kita tanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wahai sahabat Nabi, kok engkau ya mengatakan bahwa orang yang masuk surga itu kelak bisa melihat Allah? Apa kamu punya bukti? Ternyata bukti itu diambil dari ayat Al-Quran. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Wujuhun, wajah mereka yawma idin tatkala itu di surga nadhirah, berseri-seri, senang. Ila rabbiha, karena kepada Tuhannya, nadhirah, melihat. Nadhara ila, melihat. Loh, Sayyidina Abu Hurairah berdalil dengan Al-Quran. Pertanyaannya kita sebagai umat Islam, salahkah Sayyidina Abu Hurairah tatkala berdalil dengan ayat Al-Quran? Salah apa tidak salah Pak? Tidak salah, wong kita ini yakin kebenaran Al-Quran.
Pertanyaannya, pernah dengar enggak tulisan sejarah para ulama bahwa Sayyidina Abu Hurairah ada gap, ada pertentangan dengan Siti Aisyah sampai mereka ini bertengkar, apalagi rebutan jabatan misalnya? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Loh, bagaimana? Saling menghormati. Saling menghormati. Oh, itu pendapat Sayyidina Abu Hurairah bahwa orang yang masuk di surga bisa melihat Allah karena dalilnya ayat Al-Qur'an, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Waktu itu kita wujuhun, wajah-wajah orang penghuni surga itu nadhira dari apa namanya? Bercahaya, berkilauan, semarak gitu ya, senang. Kenapa? Karena kepada Tuhannya nadhiratun, pakai dha, to yang pakai titiknya itu. Yang pertama shot yang pakai titiknya, nadhira itu bercahaya, gemerlapan. Yang kedua ila rabbiha nadhira, yang to pakai titik yaitu melihat, nadhara ila melihat, ila rabbiha nadhira. Pertanyaan saya, yang salah siapa? Siti Aisyah apa Sayyidina Abu Hurairah yang salah? Enggak ada yang salah, Pak. Itu cara untuk saling menghormati. Selagi punya dalil, apalagi ini bukan urusan yang prinsipil. Contohnya, apakah Al-Quran itu suci, apakah Al-Quran itu asli atau tidak asli, ini prinsipil. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran milik umat Islam itu palsu, nah ini kita bisa berbeda pendapat, bukan sekedar berbeda pendapat. Ini kalau ada orang Islam ya, mengaku beragama Islam terus meyakini bahwa Al-Quran ini palsu, ini murtad, kan begitu kan? Namanya murtad. Nah, murtad itu bihaqil Islam boleh dihukum mati oleh pengadilan yang berlaku, yaitu pengadilan syariat. Jadi sampai begitu ya. Atau ada mengatakan bahwa Allah itu dua, bukan satu. Nah, ini prinsip, tidak boleh berbeda pendapat. Tapi kalau masalah ini kan masalah apakah di surga besok kalau kita masuk surga apakah bisa melihat Allah atau tidak bisa melihat Allah, beda pendapat, tidak masalah. Orang Muhammadiyah sholat subuh tidak kunut, orang NU sholat subuh kunut. Perlu bertengkar enggak, Pak? Ada apa bertengkar? Capek, Pak, bertengkar kayak gini, betul ya? Capek. Kenapa? Dua-duanya punya dasar. Urusan kuat-kuatan, ya itu lain, pandangan lain lagi kan gitu. Paham ya? Saya mau, maaf, sampai jam berapa? Sampai selesai. Waduh, repot ini. Kalau saya sampai selesai sampai subuh. Saya mau apa ya? Membuka satu permasalahan perbedaan ini. Ini saya maaf ya, bukan berarti menafikan ormas lain, tapi saya bicara NU dan Muhammadiyah itulah ormas terbesar yang ada di Indonesia, dan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat ya. Tapi ini saya ungkap perbedaan pendapat bukan yang tambah mengerucutkan untuk bertengkar, berseteru, tidak. Tapi ada suatu hal yang unik memang, dan itu semua punya dasar. Saya ini warga NU. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, saya pilih di masjid. Itu Pak, saya pilih di masjid. Sahabat-sahabat saya Muhammadiyah pilih di lapangan. Nah, betul. Ustaz, sholatnya di mana? Idul Fitri. Lapangan ya. Berarti antum harus bertengkar sama saya, Ustaz. Sepicek itukah kita umat Islam hanya karena yang satu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha sunnah, yang satu di masjid, yang satu di lapangan, kemudian kita harus bertengkar? Sepicek itukah pandangan umat Islam? Hasya wa kalla, tidak mungkin kita akan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ini dari saya walaupun saya NU, saya bela Muhammadiyah nanti ya.
berbanggalah punya kawan saya ya. Kenapa sih orang Muhammadiyah sholat Idul Fitrinya kok di lapangan? Ingin tahu alasannya? Mungkin yang sholat di lapangan nggak tahu dalilnya mungkin. Saya tahu dalilnya ini, Pak. Begini, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah waktunya sholat Idul Fitri, beliau sholat di lapangan, Mbak. Maksudnya di lapangan di situ bukan lapangan, tanah yang terbuka. Lah orang Jawa namanya tanah terbuka, langsung gambarannya lapangan kan gitu kan. Lapangan macam-macam itu ya, lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket, lapangan apa saja gitu ya. Jadi orang Muhammadiyah tidak salah. Ini ada saudara-saudara saya NU ini mana ini? Jangan nyalakan orang Muhammadiyah kalau sholat Idul Fitri di lapangan. Ada hadisnya, Pak. Tak belani sama saya. Ada hadisnya. Besok saya dikeluarkan dari NU ini. Yang kedua pertanyaannya, wahai saudara-saudara NU, kenapa kalian sholat Idul Fitri dan Idul Adha kok di masjid? Mana dalilnya? Saya yakin orang NU nggak semuanya tahu dalilnya, Pak. Tapi tak kasih bocoran ya. Mau ya kasih bocoran ya. Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, di zaman Nabi yang namanya masjid itu adalah tanah lapang yang dipagari. Tanah, Pak, nggak ada bangunannya. Tanah lapang yang dipagari. Dan ini terbuat dari tanah, bukan dari keramik. Kok tahu? Ya tahu dong. Suatu saat Ja'a A'rabiyun, datang seorang dusun. Ya kayak orang Batur kan orang dusun kan ya. Saya kan orang kota, Pak, kan gitu. Datang orang dusun, Arabi orang dusun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi berada di masjidnya. Dan masjidnya Nabi itu bersebelahan, mungkin dikatakan bahasa sekarang satu tembok dengan rumah beliau. Satu tembok. Nah, ini kan yang lapangan ini ya, nah, tanah gitu ya, sebelah situ parkiran. Nah itu namanya satu tembok atau beranda gitu ya. Ringkas cerita dalam hadis itu si A'rabi itu ya bulu, bala ya bulu, maaf buang air kencing, maksudnya kencing. Wong namanya orang desa, mohon maaf ini ya. Itu mau maaf ya. Bahasanya gak enak sih di masjid, tapi ya gak apa-apa lah ya gitu ya. La haya fiddin, tidak boleh malu dalam mengutarakan agama gitu. Si Arabi orang desa itu mau kencing bingung, Pak. Di mana saya mau kencing ini? Karena zaman itu belum ada takmir masjid yang membuat toilet. Belum masanya toilet. Maka si Arabi ini datang ke pojokan masjid, dalam masjid. Saya gambarkan ini, kalau ini masjid, pengimamannya di sini kan pojokan sebelah sana itu. Tapi itu berupa tanah yang dipagari. Dan Arabi ini tiba-tiba mojok kencing, Pak, di dalam masjid. Pertanyaannya kok bisa ya Arabi kencing dalam masjid? Iya, karena masjidnya belum dikeramik, jadi berupa tanah. Di mana-mana namanya tanah, sebodoh-bodohnya orang desa itu tidak bakalan kencing di ruangan yang ada keramiknya. Tapi kalau ruangan itu masih tanah, kalau sudah kepepet gimana lagi, kan begitu ya. Maka para sahabat mau marah, Pak. Kalau saya ada Sayyidina Umar dan yang lain-lain, kalau saya dari Sayyidina Umar barangkali begini, kenapa kamu di situ? Jangan kencing di situ. Barangkali begitu ya. Gambaran saya begitu. Sayyidina Umar mau marah, dicegah oleh Nabi, jangan biarkan diselesaikan dulu kencingnya. Begitu. Dalam masjid loh, Pak ya. Dalam masjid. Setelah
Si Arabi, orang dusun ini selesai kencing, Nabi perintah kepada sahabat untuk cari air 1 timba. Setelah itu disuruh untuk menyiram kencingnya si Arabi itu dengan air 1 gantang 1 timba. Kemudian airnya meresap, ya kan, ke bumi. Kata Nabi, ini sudah suci. Itu hukum, Pak. Beda kalau di keramik, kencing di keramik harus disapu dengan pel itu jadi ya, disiram kan begitu. Ini ini belum keramik, masih cuman tanah dipagari. Masalahnya kata orang NU, Muhammadiyah, kamu tahu ndak Nabi sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Itu apa? Yaitu tanah dipagari, bukan di lapangan itu. Ya bukan sih, kata kawan Muhammadiyah, itu lapangan. Karena belum ada bangunan. Siapa yang benar, siapa yang salah, Pak? Siapa yang benar, siapa yang salah? Ternyata nggak ada yang salah kan? Cuman alasannya masing-masing saja. Saya sebagai warga NU mengatakan itu loh, Nabi Muhammad sholat di masjid cuman berupa lapangan yang dipagari. Gak salah jadi. Kata kawan Muhammadiyah, kamu gak tahu, Nabi Muhammad itu sholat di lapangan yang dipagari, cuman diberi nama masjid. Lah ruwet aja jadinya gini ya. Tapi sama sebenarnya, Pak. Itulah kalau kita mengungkap perbedaan pendapat, gak perlu dipertentangkan. Belum? Betul? Betul? Loh kalau tahu ilmunya gini kan enak ya. Oh gitu tak. Betul? Betul Ustaz? Alhamdulillah. Bersaudara Ustaz, sekarang Ustaz ya. Tadi saya cak musuhan ya, sekarang enggak ya. Ini luar biasa. Jadi sejarah Islam kalau dipelajari tentu bukan sekedar sejarah Islam, kronologi perjuangan, tapi semuanya harus dibingkai dengan ilmu. Bicara sejarah harus juga mengenal hadisnya. Bicara sejarah harus mengenal fikihnya. Bicara sejarah harus mengenal segala tetek bengeknya, Pak. Maka orang-orang yang ahli di dalam mengupas sebuah peristiwa di zaman hidup Nabi, termasuk masalah ukhuwah Islamiyah, kemudian ada dalil-dalil yang mengikat, Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, usul fikihnya bagaimana, ya. Terus fikihnya secara fikih bagaimana, secara akhlak bagaimana. Tadi saya katakan akhlak ini ya. Bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak mentang-mentang, mumpung-mumpung, kata orang Jawa, bukan aji mumpung ini ya. Mumpung Nabi yang mempersaudarakan, aku ambil hartamu wahai Sa'ad. Tidak begitu, tapi beliau dengan akhlak. Akhlaknya apa? Tidak mau serta-merta, enggak. Terima kasih banyak. Kalau boleh tunjukkan aku di mana pasar yang aku bisa berjualan. Subhanallah, dengan giatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, akhirnya perdagangan beliau ini di Madinah setelah menjadi orang yang hijrah tadi ya, ini berhasil dan menjadi tuan tanah atau orang-orang kaya berkat kegigihannya dan berkat ke akhlak yang beliau apa? Yang beliau tanamkan. Menurut orang NU, akhlak semacam demikian ini diberi nama tasawuf. Menurut orang Muhammadiyah, akhlak yang demikian namanya akhlak. Apa sih kalau gitu bedanya akhlak dengan tasawuf? Sama. Cuman kadang-kadang yang nggak ngerti tasawuf karena nggak tahu apa kamu tasawuf, nggak ada ajaran di dalam Islam. Loh, tasawuf itu dari kalimat sofa, hatinya bersih, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bukan orang yang kedonyan, bukan orang yang suka harta, bukan orang penggemar apa tadi? Harta, tahta dan wanita. Bukan itu, beliau lebih berakhlak, beradab, sopan santun, dalam bahasa lain bertasawuf. Oh gitu ta. Kami juga punya apa? Kami juga punya akhlak ini. Masa orang Muhammadiyah nggak punya akhlak? Naudzubillah min dzalik. Buktinya, saya sekarang duduk di sini, ustadz ini duduk di bawah, ini namanya akhlak. Dalam bahasa lain,
duduk yang bagus macam ini, nggak berguru, nggak jingkrak-jingkrak, nggak joget-joget di masjid, nggak dangdutan. Ini namanya berakhlak, sopan santun. Menurut bahasa NU berarti Ustadz Abadi yang kebetulan alma maternya Muhammadiyah sudah bertasawuf. Itu kan istilah, Pak. Sama dengan orang pedagang sama pembisnis. Yang satu bilang saya adalah pedagang, oh saya pembisnis. Yang benar mana Pak ini, Pak? Gak ada salahnya. Itu kalau kita menyadari, dan harus kita uraikan seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak saling curiga. Nah kalau misalnya saling curiga loh, kalau saling curiga antara Sayyidina Sa'ad Ibn Rabi dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf saling curiga. Masa mungkin Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, "Hai saudaraku Abdurrahman bin Auf, kalau engkau tidak punya istri dan kamu mau salah satu istriku, aku cerai, aku berikan kau." Apa Sayyidina Abdurrahman bin Auf sukanya ngintip-ngintip gitu? Enggak, Pak. Kalau ngintip-ngintip curiga, loh kenapa kamu ngintip-ngintip? Kan gitu kan, ternyata enggak, datang di hadapan Nabi, ditaahokan luar biasa, pada akhirnya terjadilah tawaran-tawaran. Tapi sebagai seorang yang terhormat, yang mulia, Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak tergoda urusan yang demikian. Luar biasa kalau demikian. Ya, jelas Pak? Jelas? Bapak-bapak, ibu-ibu, jelas? Penggunaan dalil misalnya, gak apa-apa, beda pendapat itu gak apa-apa, Pak. Penggunaan dalil beda pendapat itu gak apa-apa. Misalnya kawan-kawan Muhammadiyah misalnya, kalau berdalil mintanya itu dalil yang sahih misalnya, gak apa-apa, bagus, bagus sekali. Saya juga kadang-kadang ngutip dari tulisannya kawan Muhammadiyah, misalnya saya tanya apa ya, masalah sober atau apa namanya, sabar, tingkatan sabar misalnya. Klik ternyata websitenya Muhammadiyah, terus ada dalilnya. Misalnya dalilnya innallah ma'as-sabirin, saya ambil aja itu. Loh, kok dari Muhammadiyah ambil? Lah kenapa Muhammadiyah ini lagi berdalil dengan ayat Al-Qur'an? Emangnya salah apa Al-Qur'annya? Kalau Muhammadiyah yang nukil, enggak kan? Itu saya ambil aja, saya simpen, saya taruh gitu. Tanya sama orang NU, ya, nah kamu dalilnya apa? Iya, saya ini dalilnya misalnya Nabi itu sangat sabar misalnya, ya, Nabi sangat sabar. Dalilnya apa? Ada Pak Ustadz, cuman dalilnya ini do'if. Dalilnya do'if. Apa maksudnya? Hadisnya do'if. Wah, nanti saya dimarahin sama kawan Muhammadiyah karena hadisnya enggak tak bilang, enggak gitu. Kita harus berdiskusi dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Diskusi terbuka. Ya apa? Gini loh, para ulama itu berbeda pendapat. Oh namanya berbeda pendapat, seperti Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Hurairah. Kita tidak bisa menyalahkan dua-duanya kan? Ternyata dua-duanya benar. Kata kawan-kawan Muhammadiyah, dalil itu harus sahih, sedangkan kata orang NU, dalil itu boleh hadis dhaif asalkan bukan untuk akidah, tapi untuk sholat sunnah. Yang sunnah-sunnah itu boleh menggunakan hadis dhaif. Toh kalau sabar, andai kata diringkas lagi menemukan hadis dhaif, dicarikan Al-Qur'annya ada. Innallaha ma'as-sabirin. Dari mana? Itu dari teman Muhammadiyah katanya. Loh kamu, ya kan sama, berarti sama-sama sabar. Yang salah itu yang nggak sabar, bertengkar. Orang NU bawa palu, orang Muhammadiyah bawa linggis. Wah ini yang nggak bener gitu kan, gitu ya. Paham ya? Sebenarnya segala hal perbedaan pendapat di kalangan masyarakat itu bisa dikompromikan selagi bukan urusan akidah. Kalau akidah itu seperti tadi, umat Islam mempunyai kitab suci, apa namanya? Al-Quran. Baik NU maupun Muhammadiyah ya sama kan gitu. Berapa juz Al-Quran kita? 30 juz. Itu adalah keyakinan. Orang Syiah beda, katanya itu yang dipegang 30 juz masih kurang, kata orang Syiah. Dalam kitab Al-Kafi karangan Al-Kulaini dikatakan
bahwa kitab sucinya orang Syiah itu 3 kali lipat dibandingkan kitab sucinya orang NU dan Muhammadiyah. Berarti mereka mempunyai berapa? 90 juz. Waduh, 90 juz. Ngatamkannya berapa lama itu ya? Nah, ini jelas perbedaan akidah. Tidak bisa ditolerir. Kalau cuman kitab sucimu apa? Al-Quran. Sudah? Kamu juga Al-Quran. Berapa juz? Sama 30 juznya. Cuman cara memahami tadi itu loh, seperti Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Hurairah, cara memahami yang berbeda, tapi tetap, dan tidak ada kufriat, kekufuran, kalimat-kalimat kufur ya sama sebenarnya, cuman beda langkah. Kalau itu yang dipelajari bapak-bapak dan ibu-ibu, ya insya Allah dunia ini aman. Karena itu dunia keemasan dikatakan adalah dunianya siapa tadi? Kurun atau era pertama, 1 abad pertama, yaitu tatkala Nabi ada yang masih hidup. Kemudian tatkala Nabi wafat, maka kepimpinan dipegang oleh siapa? Para sahabat. Para sahabat wafat, kepemimpinan dibawa oleh para tabi'in, dan muridnya para tabi'in yang dipimpin itu adalah para tabi'ut tabi'in. Kebanyakan adalah ulama-ulama ahli pencetus madhab. Sudah. Yang unik di antara madhab-madhab itu juga banyak perbedaan pendapat, ya kan? Madhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madhab Maliki. Madhab Maliki berbeda pendapat dengan madhab Hanafi. Madhab Hanafi berbeda pendapat dengan madhab Hambali. Saya punya guru unik. Saya ini madhabnya Syafi'i. Guru saya waktu saya di Mekah itu madhabnya Maliki. Namanya Syekh atau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu nama beliau. Maliki itu apanya? Madhabnya Maliki. Tapi subhanallah, saya pulang dari Mekah, saya tidak keluar dari Syafi'i. Kenapa? Karena guru saya menghormati murid-murid yang bermadhab Syafi'i, akhirnya dicarikan guru-guru bermadhab Syafi'i. Sedangkan beliau mengamalkan amaliyanya bermadhab Maliki. Memang madhabnya Maliki. Suatu saat, ini sebagai penutup cerita ya, mudah-mudahan nanti ada diskusi begitu Ustaz ya. Suatu saat, saya ini masih awal ke pesantren, mondok di Mekah, belum tahu perbedaan madhab. Saya sholat di depan, atau bukan saya sholat di sebelah guru saya. Guru saya itu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullillah ini. Kemudian sama guru saya digerak-gerakan sedikit ini. Saya mulai kecil ikut bapak saya, ikut guru saya waktu di Malang gitu. Kalau tahiyat itu kan lurus gini orang Indo yang nggak digerak-gerakan gini. Namanya saya waktu itu usia saya masih muda, 17 tahun ya, 17 tahun. Gak tahu, mata ini tiba-tiba melihat suatu hal yang aneh, tiba-tiba menengok, gak sadar. Dalam hati saya, kok guru saya gini ya, kok gak seperti bapak saya gini tok gitu ya gitu. Masih baru. Sudah, ternyata guru saya ini tahu. Jadi gerakan saya gini nih, spontanitas melihat ada yang aneh ya, tahu guru saya. Setelah selesai salam, assalamualaikum, saya dibisikin sama beliau, intinya pakai bahasa Arab, intinya ya nggak usah heran, madhabmu sama madhabku berbeda gitu ya. Madhabku mengajari demikian, madhabmu mengajari demikian. Ya kamu ikut madhabmu aja yang lurus gini, nggak usah digerak-gerakkan. Lah aku tidak begitu. Kata beliau menyebutkan ulama-ulama mana namanya Maliki. Kata ulama Fulan bin Fulan, Imam Fulan bin Fulan, saya lupa nih ya. Itu kata beliau, sesungguhnya di jari jari telunjuk itu ada urat yang sambung kepada hati, agar supaya tidak lupa bahwa aku sedang dalam keadaan sholat, maka digerak-gerakkan. Oh itu dalilnya. Iya, menurut ulama Maliki yang saya pahami dari keterangan guru saya. Yang lain-lain saya nggak mempelajarinya, tapi begitu. Oh berarti saya ini kalau sholat jangan apa-apa, kemudian kok begitu, kok begini, kok begitu gitu ya. Kita belajar sesuai madhab yang kita yakini, ajaran kita yakini selagi berdasarkan. Ibarat tadi kita berimam kepada Sayyidina Abu Hurairah boleh, berimam kepada Siti Aisyah di dalam masalah di surga juga boleh, karena sama-sama ada dasarnya.
Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan prolog yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini terus dijaga dari desa yang kecil ini, dari tempat yang luar biasa di atas gunung masih bersih ya. Hatinya masih bersih, tidak punya kepentingan apa-apa kecuali kepentingan beriman kepada Allah, kan begitu ya, mengikuti ajakan Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melestarikan ajaran para ulama-ulama yang ada pada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat yang lazim dikatakan sebagai generasi as-salafus soleh, orang-orang salaf yang soleh. Itu sepatutnya yang kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita tercerahkan, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersama Allah SWT dan mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Kiai Haji Lutfi Basori. Sebelum kita sholat isya mungkin ada beberapa menit untuk bisa tanya jawab. Namun sebelumnya untuk perolehan donasi yang insya Allah nanti akan kita salurkan ke saudara-saudara kita yang berada di Semeru. Sebagian insya Allah nanti kita salurkan ke saudara-saudara kita yang berada di Semeru. Jumlah sementara adalah Rp7.624.500. Kami ulangi, jumlah perolehan infak sementara Rp7.624.500. Sebelum sholat isya kita mulai, silakan kalau mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bisa angkat tangan.